Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Setiawati, NPM 10 12 02 14 dari kelas E3, Prodi Manajemen Mahasiswi Universitas Teknologi Digital Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsepsi takbir. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menampilkan mengenai PowerPoint mengenai konsepsi takbir. Sudah terlihat di sini yang akan saya presentasikan yaitu mengenai konsepsi takbir. Ini ada data diri singkat saya, yaitu nama lengkap saya Anggi Setiawati, tempat tanggal lahir Bekasi 16 April 2002, alamat tempat tinggal saya saat ini yaitu di Kampung Dago Kidul, RT 2 RW 12, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang. Prodi yang saya ambil yaitu manajemen di Universitas Teknologi Digital Bandung. Materi yang akan dibahas atau pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai konsepsi takbir, jenis takbir, prinsip beriman kepada takbir, keberadaan takbir menurut ahli sunnah wal jamaah, Qadariyah dan Mu'tazilah, serta hikmah beriman kepada takbir. Yang pertama yaitu konsepsi takbir. Konsep takbir atau al-qadar dan al-takbir mempunyai makna yang sama, yaitu ketentuan Allah. Dua kata ini sering digunakan dalam makna yang sama, yaitu ketentuan Allah. Takdir adalah istilah untuk ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis semua peristiwa yang akan terjadi pada alam semesta serta manusia. Jenis-jenis takdir. Di sini ada takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya ataupun merubahnya. Contoh dari takdir mubrom itu sendiri adalah kelahiran, kematian manusia atau seseorang, baik itu hewan ataupun lainnya, kemudian jodoh hingga hari kiamat. Kenapa di sini disebut bahwa manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya? Karena hal ini manusia tidak mengetahui kapan seseorang akan lahir maupun mati, sehingga itu hanya menjadi rahasia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hal ini tentu sudah Allah tuliskan dalam takdir seseorang, masing-masing orang. Kedua ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Contoh dari takdir mu'allaq itu sendiri yaitu keberhasilan anak sekolah meraih prestasi dengan giat belajar. Takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz hanya bisa berubah lantaran dua sebab, yaitu yang pertama ada doa, di mana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang bisa menolak takdir selain doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali berbuat kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Sehingga dengan berdoa, insyaallah takdir bisa berubah. Misalnya jika kita berbuat kebaikan, umur akan dipanjangkan. Di sini ada salah satu contoh yaitu dengan kita memperbanyak sedekah. Yang kedua ada berbuat kebaikan. Salah satu untuk berbuatan baik ialah silaturahmi. Dengan itu pun bisa merubah takdir. Berbuat kebaikan tidak hanya dengan silaturahmi, tetapi ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Contohnya, berbakti kepada kedua orang tua, menghargai dan menghormati orang lain, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Prinsip beriman kepada takdir. Yang pertama yaitu mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara global maupun terperinci. Allah mengetahui baik yang besar maupun yang kecil. Kedua, ada mengimani bahwa Allah telah menulis hal itu di Lauh Mahfuz. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebelum kita dilahirkan, Allah telah menuliskan takdir kita di Lauh Mahfuz. Tentang kedua hal tersebut, Allah berfirman, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Yang ketiga, ada mengimani bahwa seluruh yang terjadi, baik itu di alam semesta, pada manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya,
tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah, baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah sendiri maupun yang berkaitan dengan perbuatan makhluk-makhluknya. Allah berfirman, kalau Allah menghendaki, maka dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka menerangimu. Quran Surah An-Nisa ayat 90. Keempat, ada mengimani bahwa seluruh yang ada, wujud, sifat, dan geraknya diciptakan oleh Allah. Allah berfirman, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Itu ya. Ya. Nah, Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Tentu kita mengetahui bahwa tanpa kasih sayangnya, tanpa rahmatnya, kita hanyalah manusia lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Keberadaan takdir menurut Qadariyah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama ada Qadariyah. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang berpendapat menolak keberadaan takdir, sehingga mereka meyakini bahwa hamba memiliki kehendak bebas dan kemampuan berbuat yang terlepas sama sekali dari kehendak dan kekuasaan Allah. Pelopor yang menampakkan pendapat ini adalah Ma'bad al-Juhani di akhir-akhir periode kehidupan para sahabat. Di antara mereka ada yang ekstrim dan ada yang tidak nyata. Namun yang tidak ekstrim ini menyatakan bahwa terjadinya perbuatan hamba bukan karena kehendak, kekuasaan dan ciptaan Allah, jadi ini pun sama sesatnya. Kemudian ada Mu'tazilah. Mereka adalah para pengikut Wasil bin Alta yang beritizal atau menyimpal dari majelis pengajian Hasan al-Basri yang menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu di dunia dihukumi sebagai orang berada di antara dua posisi. Manzilah baina manzilatain, tidak kafir, tapi juga tidak beriman. Tetapi menurutnya di akhirat mereka akhirnya juga akan kekal di dalam neraka. Tokoh lain yang mengikuti jejaknya adalah Amr bin Ubaid, Muzab. Mereka adalah dalam masalah tauhid asma wa sifat adalah menolak atau taktil, sebagaimana kelakuan kaum Jahmiyah. Dalam masalah takdir, mereka ini menganut paham Qadariyah, sedang dalam masalah pelaku dosa besar, mereka menganggapnya tidak kafir, tapi juga tidak beriman. Dengan dua prinsip terakhir ini, pada hakikatnya mereka bertentangan dengan Jahmiyah, karena Jahmiyah menganut paham Jabriyah dan menganggap dosa tidaklah membahayakan keimanan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah sekelompok orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik secara aspek akidah, agama, amal-amal, ataupun akhlak hati. Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan dalam menyikapi permasalahan takdir antara Qadariyah dan Jabariyah. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa manusia mempunyai pilihan dan kehendak. Ia berbuat sesuai pilihannya, akan tetapi tidak keluar dari takdir Allah, maka perbuatan mereka adalah ciptaan Allah. Namun perbuatan itu adalah ada yang telah diusahakan oleh manusia itu sendiri maupun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang melakukan keburukan atau kebaikan, tetapi Allah yang menakdirkan. Oleh karena itu, manusia dihukum atas kemaksiatannya dan diberi pahala atas kebaikan yang ia laksanakan. Seandainya perbuatan yang ia lakukan bukan karena pilihannya, maka dia tidak mendapatkan pahala dan hukuman. Adapun anak kecil dan orang gila tidak mendapatkan hukuman, demikian pula orang yang dipaksa yang tidak punya pilihan, maka mereka tidak mendapatkan hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan. Hikmah beriman kepada takdir. Yang pertama, ada tawakal kepada Allah di saat mengerjakan sebab, tidak bersandar kepada sebab itu sendiri, karena segala sesuatu ditentukan dengan takdir Allah. Jelas ya, di sini ketika kita beriman kepada takdir, kita akan semakin tawakal dan kita tidak akan merasakan sedih hati jika apa yang kita inginkan tidak tercapai, dan kita akan selalu bersyukur jika sesuatu yang kita usahakan tentunya Allah kabulkan, karena Allah lebih tahu apa yang hambanya butuhkan, dan Allah juga telah menuliskan apa yang terbaik bagi hambanya. Kemudian ada melatih rasa syukur dan sabar. Seperti yang dijelaskan tadi, ketika kita mendapatkan sesuatu atau kita mengusahakan sesuatu, kemudian Allah mengabulkan, kita akan menciptakan rasa syukur yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ketika sesuatu yang kita usahakan itu tidak terjadi, karena kita tahu bahwa Allah itu telah menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Yang ketiga, ada jauh dari sifat sombong. Di sini,
Seseorang tidak mengagumi dirinya ketika tercapai apa yang dicita-citakan, karena tercapainya cita-cita merupakan nikmat dari Allah yang telah ditakdirkannya dengan memudahkan sebab-sebab keberhasilan. Sedangkan sifat mengagumi diri akan dapat melupakan syukur kepada nikmat Allah. Jelas ya di sini. Insya Allah dengan kita beriman kepada takdir, kita akan dijauhkan dari rasa sifat sombong, karena apa yang kita dapat, apa yang kita gapai dari cita-cita yang kita inginkan itu tidak terlepas dari bantuan dan tidak terlepas dari takdir yang telah Allah berikan. Kita tidak akan mempunyai rasa bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan adalah hasil kerja kita sendiri, tapi kita lupa bahwa di balik itu ada takdir Allah yang telah menentukannya. Kemudian, ada menimbulkan ketenangan serta kepuasan jiwa terhadap seluruh takdir yang terjadi. Tidak gelisah karena hilangnya sesuatu yang disukai atau sesuatu yang tidak disukai menimpanya. Karena dia tahu bahwa hal itu terjadi dengan takdir Allah, pemilik langit dan bumi, dan bahwa hal itu pasti akan terjadi. Sebagai contohnya, sebagaimana kita menjaga segala sesuatu yang kita punya, tetapi ketika Allah mengatakan bahwa sesuatu tersebut harus hilang, maka akan hilang bagaimanapun caranya. Kemudian sebaliknya, yang kelima, dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Kita akan senantiasa berhusnuzon kepada Allah, karena kita beranggapan bahwa apa yang telah Allah tuliskan, apa yang telah Allah takdirkan, yaitu merupakan segala sesuatu yang paling baik bagi kita. Yang keenam, adalah membersihkan dosa, terlepas dari sifat-sifat jelek itu, kita akan insya Allah kita akan terlepas dari dosa-dosa kesombongan. Contohnya sifat sombong. Karena di sini ada kesimpulan, yaitu eksistensi takdir merupakan konsep hidup dalam rukun iman yang keenam, yaitu landasan umat Islam dan landasan keyakinan agama itu pada qada dan qadar. Takdir adalah kecepatan dan ukuran, yaitu ukuran batas kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia sebagai bentuk cinta Tuhan kepada makhluknya. Ada 3 kelompok kaum muslimin dalam menyikapi persoalan takdir, yaitu pertama, Mu'tazilah. Dalam masalah takdir, mereka ini menganut paham qadariyah, sedang dalam masalah pelaku dosa besar, mereka menganggapnya tidak kafir tapi juga tidak beriman. Kedua, Qadariyah merupakan kelompok yang menafikan takdir, hanya melakukan ikhtiar namun melupakan tawakal kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kelompok pertengahan, yaitu ahlu sunnah wal jamaah yang mampu menggabungkan antara tawakal dengan ikhtiar dalam permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya, baik itu dari perkataan maupun perbuatan, ataupun cara penyampaian yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf. Segala sesuatu kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan tentu dari saya pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.